informasi semua tentang buku. Jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Halo Sobat CKB, selamat bergabung dalam Kupas Tahu, kupas tuntas tentang hukum. Perkenalkan, saya Tupit Iraunayas yang akan memandu acara kita pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, yaitu Bapak Amin Fajar Ocham. Yuk kita sapa beliau. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah kabar baik Mbak Tupit. Alhamdulillah. Mbak Tupit bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Syukur. Gimana Pak kesibukannya saat ini? Kesibukan normal sih Mbak. Iya. Karena di BHP itu tidak seperti imigrasi atau Iya, lembaga betul. pemasyarakatan yang setiap hari pasti ada orang atau klien datang. Tapi Oke. kalau di kami ini bekerja berdasarkan adanya putusan atau penetapan pengadilan. Oke, Sehingga begitu. segmented. Layanan yang diberikan oleh BHP kepada masyarakat itu memang segmented ketika Oke. ada putusan ataupun penetapan pengadilan. Oke, ketika ada putusan dan penetapan ya Pak. Baik. Nah, ini mungkin teman-teman juga banyak yang belum memahami terkait tupoksi Balai Harta Peninggalan khususnya yang ada di Jakarta. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pencerahan terkait tusi yang ada di BHP ini. Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Tupit. Jadi BHP ada 5 di Indonesia. Salah satunya adalah di Jakarta. Jadi ada di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Semua tusinya sama Mbak. Iya. Kelima BHP itu sama tusinya. Oke. Jadi ada 8 tusi tugas fungsi yang dilaksanakan oleh BHP. Oh iya, seperti yang ada di belakang Bapak ini ya. Betul. Nah, mungkin bisa teman-teman juga bisa lihat nih ada gambarnya teman-teman. Silakan Pak. Ya, jadi pertama adalah tentang perwalian, kemudian yang kedua pengampuan, ketiga wasiat, keempat afzikhet, kelima on behalf, keenam SKHW, ketujuh kepailitan, dan kedelapan adalah tentang penata usahaan uang pihak ketiga. Wah, bahasanya susah ya Pak ya. Nah, dari 8 tusi ini apa yang mau Bapak kira-kira bahas sebagai penekanan kegiatan kita pada sore hari ini? Oke, baik. Mungkin saya akan dari kedelapan tadi tusi yang ada, saya akan menekankan kepada 4 tusi yang merupakan produk dari penetapan pengadilan. Ya. Yaitu pertama perwalian, kedua pengampuan, ketiga afzikhet, dan keempat adalah on behalf. Oke. Nah, dari keempat yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira mana yang di Jakarta ini kira-kira menjadi topik atau mungkin yang utamanya yang banyak sekali masuk di BHP? Oke, baik. Mbak Tupit, dari keempat tadi yang saya sampaikan, Ya. bahwa yang paling terbanyak adalah tentang perwalian. Oh, Untuk saat perwalian. ini, ya. Oke. Perwalian itu dikirim dari pengadilan negeri dan atau pengadilan agama yang masuk kepada BHP. Jadi dikirim kepada BHP, kemudian tindak lanjut dari adanya penetapan perwalian tersebut adalah wali memiliki kewajiban untuk mengangkat sumpah Oh, di hadapan oke. BHP. Jadi wali ya, bukan BHP yang mendatangi wali. Oh, jadi wali. Tapi ya. wali sesungguhnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wali wajib mengangkat sumpah di hadapan BHP, sehingga kewajiban itu ada pada wali. Hanya saja negara pun atau dalam hal ini BHP mengalokasikan anggaran. Oh, Ya. Apa kegunaannya? Ketika Oke. memang dalam keadaan tertentu wali tidak bisa datang ke BHP, maka teman-teman BHP yang akan datang ke wali atau mendatangi wali. oke, begitu. Baik, berarti saat ini apa aja yang ditangani oleh BHP, Pak? Oke, itu tadi perwalian, kemudian pengampuan. Iya. Prinsipnya antara perwalian dan pengampuan itu sama, bahwa ya. fungsi BHP adalah sebagai pengawas. Pengawas. Iya, pengawas bagi wali ataupun pengampu. Hanya saja memang
subjek dari subjek hukum dari perwalian dan pengampuan itu yang berbeda. Kalau perwalian anak di bawah umur, Ya. sedangkan kalau pengampuan adalah orang dewasa tapi tidak cakap melakukan. Oke. Ini menarik ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, sekarang kira-kira nih terkait dengan BHP sendiri, tusinya ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta? tentu kami akan mengembangkan semua layanan. Ya, terkait dengan kualitas layanan ya Pak. Kualitas layanan iya. Kenapa? Karena untuk memberikan layanan prima, tentu kita harus menggunakan teknologi informasi. Iya, sekarang kan semuanya sudah berbasis IT ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi Balai Harta Peninggalan untuk saat ini memang belum memiliki layanan secara elektronik. Oh, begitu. Kami Ya. sedang menyiapkan, sedang mengembangkan. Karena apa? Karena kita membutuhkan, pertama, kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami harus membuat satu ketentuan atau peraturan, ya, yang mana itu kami akan melibatkan instansi pembina teknis kami, Ditjen AHU. Oke, Ditjen AHU ya. Jadi tahapannya adalah, insya Allah di tahun ini kami akan membuat satu aturan. Nah, setelah aturannya jadi, aturan hukum jadi, mungkin kita akan beranjak, kita akan menyiapkan perangkat elektroniknya, katakanlah kita aplikasinya, dan tentu aplikasinya itu ya. pun dengan bantuan dari Pusdatin dan Direktorat TI di Ditjen AHU. Oke. Karena mereka kan yang punya tusi terkait dengan layanan elektronik tadi, mengembangkan aplikasi dan sebagainya. Berarti nanti Bapak tinggal minta sama Ditjen AHU ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin dari Ditjen AHU bisa mendengarkan Pak. Jadi saya rasa itu sudah tersampaikan, Pak. Iya. Hanya saja kita sedang membangun atau membuat satu peraturan yang Oke. sedang kita siapkan. Sudah pasti Ditjen AHU sebagai pembina teknis Siap. kami pasti akan memperhatikan Oke. kebutuhan di BHP sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, terlepas dari pelayanan IT, tadi kan kita bicara tentang wilayah kerja atau wilayah hukumnya. Ya. Kalau BHP Jakarta berarti khusus Jakarta aja Pak? Atau bagaimana? Nah, terkait tadi kan ya. ada berapa wilayah tadi Baik, Bapak? baik. Mbak Upit, terima kasih. Jadi memang penamaan BHP Jakarta tuh kadangkala menimbulkan mindset bahwa ini adalah BHP DKI Jakarta. Ya. Ya. Jadi itu salah atau kurang tepat, karena sesungguhnya BHP Jakarta membawahi 8 provinsi. Oh, 8 Mbak Upit. provinsi, Iya. iya. Jadi kami membawahi 8 provinsi, dari mulai Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Oke. Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Oh, sampai Kalimantan Iya, ya. sampai Kalimantan Barat. Oke. Jadi itulah wilayah kerja yang dilakukan yang di dalam lingkup tusi BHP Jakarta. Begitupun juga dengan BHP yang lain. Ya. BHP yang lain pun mengampu lebih dari satu provinsi. Hanya Semarang BHP Semarang yang paling kecil, dia cuma 2, Oh, 2. Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke. Berarti main radiusnya itu maksudnya gimana Pak? Kalau Jakarta kan sudah kelihatan nih, Jabodetabek masuk Jakarta, wilayah timur, wilayah barat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait wilayah hukumnya. Oke, kalau wilayah hukum, BHP itu kan kurator. Oke, ya. Ya, jadi salah satu tugas BHP adalah kurator kepailitan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, sehingga kedudukan BHP ini representasi juga dari pengadilan niaga. Pengadilan niaga ada 5 di Indonesia, dan Ya. itu ada di BHP semua di situ. Oh, Di iya, Medan. iya, iya. Ada PN Niaga Medan, ada Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Surabaya, dan Pengadilan Niaga Makassar. Dan semua ada BHP-nya, karena BHP adalah kurator. Awalnya itu BHP kurator. Ini Hanya menarik saja ya. ketika ada perubahan undang-undang kepailitan, masuklah orang perorangan Iya, menjadi betul kurator. ya. Sebelumnya BHP itu pemain tunggal sebagai kurator. Oke. Wah, ini banyak
banyak pengetahuan di BHP ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Iya. Jadi banyak juga rekan-rekan kita yang tidak tahu juga tentang Balai Harta Peninggalan ini. Jadi saya rasa juga sudah jelas ya. Ya, Ya mungkin Bapak bisa menyampaikan ke teman-teman bagaimana ke depannya, mungkin bisa terkait layanan supaya datang ke BHP apabila ada permasalahan. Silahkan Pak. oke, baik Mbak Tupit. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua terkait Balai Harta Peninggalan, memang pekerjaan yang kita ini di belakang layar, Ya, tidak tampak, tapi sesungguhnya kita sangat penting dan sangat vital. ya, Saya selalu memberikan contoh yang saya pikir biar orang bisa melihat atau membayangkan bagaimana BHP itu punya peran Ya, yang strategis. Contoh perwalian tadi. Perwalian adalah BHP pengawas. Coba kalau Mbak Tupit bayangkan, Ya. Mbak Tupit jadi wali seorang anak, dia Ya. itu anak Raja Minyak. waduh, Mbak Tupit bisa semau-mau Mbak Tupit harta anak itu mau diambil, mau dijual. Ya, Karena Mbak ya, Tupit ya. wali Iya, itu betul. berwenang atas Oke. segala-galanya. Tapi jangan salah, ada BHP. ya, ya, BHP ya. adalah pengawas. BHP akan ngawasi Mbak Tupit. Berarti saya diawasi ya Pak. Iya, Mbak Tupit boleh menjual aset anak Raja Minyak Betul. tadi boleh karena Mbak Tupit wali. Tapi kebutuhan penjualan itu adalah memang murni Ya. untuk kepentingan anak dalam perwalian. Dan ini yang kadang-kadang orang nggak lihat fungsi BHP. Ya, itulah yang memang masyarakat harus kita berikan edukasi. Dan sekarang kan zamannya teknologi ya. Iya betul Pak. Ya. Saya pikir tinggal ketik aja BHP Jakarta itu akan muncul. Sudah keluar ya. Tusi, ya. Jadi Betul. handphonenya jangan cuma dilihat YouTube atau BTS Iya, ya. jadi websitenya lah ke Ah, BHP ya. Jakarta Cobalah teman-teman. buka Yuk, BHP Jakarta itu apa. betul. Ya, dan tentu ini juga saya mengajak stakeholder. Ya. BHP punya stakeholder tentu seperti notaris, Oh iya iya betul. PPAT, Ya. perbankan, ya, kantor pertanahan. Ini sebagian dari stakeholder. Karena kalau tadi saya andaikan itu ketika Mbak Tupit mau mengambil atau mencairkan deposito Ya. si anak yang merupakan bapaknya Raja Minyak, ya. Iya. Almarhum dari anak itu adalah Raja Minyak misalnya. Nah, kalau tanahnya mau dijual, itu kan beririsan dengan tusi BPN. Nah, Balai Harta Peninggalan memberikan izin kepada Mbak Tupit. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Jadi itulah. Nah, makanya ya Ini seru momen ini ya dalam kesempatan yang berharga ini kami berharap supaya siapapun yang mungkin berurusan dengan 8 tusi BHP tadi, silahkan datang ke BHP Jakarta. Ya, jadi kita bisa Silakan saling diskusi. kerjasama juga ya Pak ya. Betul. Kita saling menjaga. Jadi stakeholder dengan BHP, bagaimana amanah dari contoh tadi harta anak dalam perwalian. Itu harta anak yatim loh. Ya. Wah, luar Kalau kita biasa ya. laksanakan sesuai amanah, pahala insya Allah ganjaran. Iya, amin Pak, betul luar Baik. biasa ini. Ini menarik sekali teman-teman dan mungkin tidak di luar dari ekspektasi kita ya Pak tentang Ya. perwalian ini benar-benar menarik. Ya, mungkin kalau ada kesempatan berikut, saya bersedia untuk mengupas satu Oh persatu. boleh Pak. Ya, karena nggak cukup Iya. hanya beberapa menit saya sampaikan nggak cukup. Siap. Ada kesempatan lain waktu saya bersedia untuk mengupas satu persatu supaya masyarakat lebih memahami Ya betul Pak. dan mengetahui sehingga fungsi BHP bisa makin menguat di dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Ya. Nah, terkait dengan kedudukan BHP Pak dalam penegakan hukum, mungkin Bapak bisa jelaskan dan apa aja sih kerjasama yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta? Oke, baik, Mbak Tupit, BHP Jakarta selama ini telah membuat MOU Oh MOU, Ya. oke. dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Oh, di lingkup wilayah kerja BHP Jakarta. Jadi Baik, dengan ya. 8 PTA dan PT itu kami sudah mengadakan MOU. Tentunya MOU yang dilakukan oleh Pak
Kakanwil DKI Jakarta. Iya. Ya, kami yang membuat konsep, kemudian menyampaikan kepada Pak Kakanwil, kami siapkan konsepnya, beliau setuju, kemudian kita kirim ke PTA atau ke PT, ya mereka pun setuju. Nah akhirnya kita agendakan untuk dilakukan penandatanganan MOU. Jadi sudah ada MOU-nya. Sudah ya, ada Pak, MOU, ya. ya itu terkait dengan perwalian dan pengampuan. Oke. Juga dengan Onbihir dan Afwezik yang itu merupakan produk-produk dari penetapan. Berarti sehingga sudah banyak ya? Sudah banyak, sudah, dan bahkan sudah ada beberapa MOU yang kita perpanjang. Oh. Ya, jadi dalam rangka penegakan hukum kami sudah bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. Hanya saja mungkin kedepannya perlu lagi kita dengan stakeholder tadi yang sudah saya sebut, ya dengan notaris, PPAT, kemudian kantor pertanahan dan Kementerian Sosial. Oh, Kementerian Sosial juga Perlu ya, juga Pak? kami, sama Kemdagri juga. Oke, berarti banyak juga stakeholder Banyak yang stakeholder perlu yang ikutkan, kita akan katakanlah kita akan dekati dan kita berdiskusi supaya tusi BHP ini lebih lagi dikenal dan kita bisa sama-sama mengamankan harta-harta peninggalan yang merupakan yang menjadi tusinya BHP. Karena sesuai namanya harta peninggalan, ya tugas kami bagaimana kami mewakili dan mengelola harta peninggalan orang-orang yang sudah tidak ada. Wah, ini benar-benar menarik ya Pak. Ya. Mungkin Sobat Sikibe juga bisa paham terkait dengan tusinya BHP. Salah satunya adalah perwalian itu. Baik, saya rasa itu aja teman-teman sekalian. Teman-teman bisa cek di websitenya Balai Harta Peninggalan Jakarta jika memerlukan berbagai macam informasi. Baik, demikian acara kita hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Salam sehat juga. Ooh.